Kisah ini diceritakan langsung oleh yang punya peran di dalamnya, bukan cerita fiksi atau karangan belaka. Episode kelima. Jati diri manusia bisa dilihat dari apa yang dicintainya. Jika dia mencintai sebongkah batu, dia akan menjadi sebongkah batu. Jika dia mencintai manusia, dia akan menjadi seorang manusia. Tapi jika dia mencintai Tuhan, aku tidak berani berbicara lebih jauh lagi. Karena jika aku berkata dia akan menjadi Tuhan, mungkin banyak Tuhan yang nampak. Ikatan yang menyatukan orang lain dengan diri kita sendiri hanya ada di dalam pikiran kita. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa bangkit dari dalam dirinya sendiri. Jika berkata sebaliknya, berarti dia berbohong. Sama halnya dengan anak wanita itu. Anak itu tidak bisa membohongi keinginannya punya sepeda. Bahkan berhari-hari anak itu memikirkan sepeda. Karena terlalu banyak memikirkan itu, tiba-tiba si anak itu jatuh sakit. Ketika badannya disentuh ibunya, suhu badan anaknya tinggi disertai dengan muka yang pucat, mata yang mendayu-dayu. Ibunya mulai panik. Ibunya meminta tolong saudara-saudaranya. Alhasil semua saudaranya juga bingung. Akhirnya anak itu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibunya ditanya sama dokter, "Bu, kalau kondisi badan yang panasnya tinggi, biasanya itu akibat makan makanan yang kurang sehat. Apakah ibu tahu sebelumnya anak makan apa?" Jawab ibunya, "Saya tidak tahu makan apa, tapi kalau makan sehari-hari sama seperti hari-hari sebelumnya, dan andaikan makanan itu beracun, mungkin saya dan saudara saya juga akan merasakan hal sama seperti anak saya." Akhirnya anak itu diperiksa lebih mendalam. Dari hasil penelitian dokter, di dalam perut anaknya tidak terdapat sumber energi yang beracun. Akhirnya dokter menemui ibunya lagi. Manusia adalah makhluk rasional yang selalu naik darah apabila diminta untuk bertindak sesuai dengan nalar. Setelah menemui ibunya, dokter itu menjelaskan, "Bu, dari hasil penelitian kami di sini, kondisi anak ibu bukan disebabkan dari makanan ataupun minuman. Saya sering menemukan hal yang sama seperti anak ibu. Penyebabnya itu biasanya banyak hal-hal yang menjadi beban pikirannya sehingga peredaran darah itu menjadi tidak stabil yang berdampak seperti itu." "Apakah ada hal lain yang menjadi beban anak ibu?" Jawab ibunya, "Ya, dari kemarin-kemarin anak saya ingin punya sepeda, tapi belum saya belikan." "Ya sudah, anak ibu dirawat dulu di sini hingga keadaannya membaik dan kalau sudah pulang, buatlah anak ibu tersenyum. Karena pikiran bisa memengaruhi kesehatan." Jawab dokter sambil berpesan, "Manusia adalah garis batas antara alam spiritual dan nyata. Perantara keduanya, manusia memiliki kesempurnaan antara sifat alam nyata dan spiritual." Kini wanita itu hanya bisa menangis dalam hati dan menyesal merasa bersalah kepada anaknya sambil melihat anaknya terbaring. Selang beberapa hari, kondisi anaknya membaik. Normal seperti biasanya. "Bu, sekarang anak ibu sudah sehat, jadi sudah boleh pulang," ucap dokter. "Ya dok, terima kasih sudah memberikan pelayanan yang baik," jawab wanita itu. Akhirnya hari itu juga wanita itu membawa anaknya pulang. Badan kita adalah sebuah jam yang disetel untuk berdetak selama periode tertentu. Itu istilah katanya. Dan sudah menjadi ketentuan bahwa tinggi manusia dari puncak kepala sampai ujung kaki adalah sama dengan jarak antara ujung-ujung jari tengah dari dua tangan yang dibentangkan lurus-lurus. Semenjak kejadian yang dialami anaknya, banyak hal yang berubah dari wanita itu. Dulu kalau anaknya makan, selalu ngambil sendiri dan makan sendiri. Sekarang ketika anaknya makan, wanita itu menemaninya sambil bercerita sebuah dongeng. Dulu kalau anaknya tidur, selalu tidur duluan tanpa ditemani. Sekarang kalau anaknya tidur, selalu menemani dan menyanyikan lagu supaya cepat terlelap. Keesokan harinya,
wanita itu menawarkan sepeda tetangganya yang sudah tidak terpakai sama anaknya. Tapi anaknya tidak mau. Dia lebih memilih menunggu daripada punya tapi tidak sesuai. Orang yang tidak punya sens musik di dalam dirinya, yang tidak pula tergerak hatinya oleh nada-nada manis sangatlah mirip dengan pengkhianat, penipu, perusak. Jangan percayai orang semacam itu. Penyair adalah orang yang membenci uang kecuali apa yang dibutuhkan pada hari ini. Puisi bukanlah semacam pelunasan emosi, tetapi suatu langkah melepaskan diri dari emosi. Penyair tanpa puisi adalah suatu ketidakmungkinan. Tanpa musik, kehidupan akan menjadi suatu kesalahan. Dan apa yang aku suka dari pengarang yang baik, bukanlah apa yang dia ucapkan, melainkan apa yang dia bisikkan. Itu saja. Jadi, sudah jelas ya teman-teman. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lihat saja di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, tidak lupa tekan tombol lonceng.